Mereka ini ingin Prabowo digulingkan atau harus tersingkir sebelum tahun bahkan 2027. 2026 Prabowo harus tersingkir, itu kata mereka. Siapa itu mereka? Halo Sancikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya nggak suka menyebut dengan bani ini, bani itu, atau apapun. Saya hanya ingin menyebut ini adalah kaum kalah. Karena mereka ini adalah orang-orang yang menginginkan Prabowo ini terguling di 2026. Mereka selalu punya permasalahan untuk setiap solusi yang diberikan oleh Presiden Prabowo. Mengapa ini tidak bisa pergi dari benak mereka? Dan apa yang akan terjadi? Betulkah Prabowo akan terguling? Izinkan kartu-kartu saya yang akan menjawabnya. Di mana Prabowo ini, kenapa menurut Mas Denny Prabowo ini mungkin ada potensi atau mungkin ada segelintir orang yang ingin mencoba menggulingkan Pak Prabowo? Apakah karena memang arus media sosial yang berusaha untuk menggagalkan banyak program pemerintah atau kontra pemerintah atau seperti apa? Yang pertama kita harus melihat akar atau asal muasal ini semua terjadi. Ini tuh dimulai sejak pemilu kalau nggak salah itu 2014 ya, Jokowi yang pertama. Atau bahkan kalau kita mau jauh lagi ke belakang, itu saat Pak Jokowi ini dicalonkan jadi wali kota. Dari Solo ke Jakarta. Polarisasi ini digunakan. Ini di tahun-tahun atau di era-era yang sama dengan saat Hillary Clinton melawan Donald Trump waktu itu. Walaupun itu setelahnya ya, tapi maksudnya menuju ke sana, itu big data yang di-engineer. Terus kemudian diselipkan kebencian untuk membuat polar. Jadi kutub terkutub. Orang itu pilihannya kalau nggak kutub satu ya kutub berikutnya. Jadi seakan-akan nggak ada pilihan yang lain. Jadi kalau misalkan ini bumi, itu pilihannya pasti di ujung sama ujung. Nggak ada pilihannya di negara-negara yang di sekitarnya itu tadi. Nah, ini yang membuat kebencian itu akhirnya digunakan. Mengapa kebencian? Karena kebencian adalah yang paling mudah menyebar di algoritma internet. Mengapa kebencian? Saya jelaskan. Coba jawab dengan jujur. Untuk kalian semua yang memilih atau tidak memilih Jokowi. Oke? Orang yang saat itu memilih Pak Prabowo, itu bukanlah simpatisan Pak Prabowo. Tapi mereka itu pembenci Jokowi. Sehingga mereka memilih Pak Prabowo agar Jokowi ini tidak menang. Nah, sedangkan dalam demokrasi, kita seharusnya memilih orang atau wakil dari seseorang merepresentasikan diri atau pikiran atau pendapat dan juga apa yang nilai-nilai kita anggap benar. Nah, orang-orang yang memilih Pak Prabowo kebanyakan, ini adalah orang-orang yang dulu ya, ini adalah orang-orang yang kebanyakan itu tidak suka sama Jokowi. Karena pilihan terkuatnya adalah untuk melawan Jokowi ini Prabowo, maka mereka akhirnya menyukai Prabowo. Betul sekali, memang ada orang-orang yang simpati dengan Pak Prabowo dan juga mengagumi beliau. Tapi ini segelintir orang saja. Nah, orang-orang ini kemudian nggak pernah menang karena Pak Jokowi menang berkali-kali. Gubernur, naik presiden, 2 periode, selama 3 periode, 15 tahun. Mereka ini kalah. Mereka mendukunglah Prabowo, mereka mendukung Anies Baswedan, mereka mendukung siapapun, mereka kalah. Lalu saat mereka kemudian ingin mendukung Pak Prabowo di yang sekarang ini, ternyata Pak Prabowo lari ke Jokowi. Nah akhirnya mereka mendukung yang bukan Jokowi. Mendukung Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo. Kalah lagi. Artinya mereka sudah 4 kali kalah. Dan kalaupun mereka ini ternyata itu lebih jauh lagi ke belakang, mereka itu nggak mendukung Ahok dan sebagainya, ya mereka ini sejatinya nggak pernah menang, bahkan sampai detik ini. Kebayangkan kebencian ini sampai di ubun-ubun, sehingga mereka ini akan melakukan apapun yang harus dilakukan agar Pak Prabowo ini terguling. Itu sesuatu yang terjadi yang saya amati. Kalau saya salah atau logika saya sesat, coba tulis logika yang harus saya adopsi itu yang seperti apa di bawah sini. Tapi kan maksudnya polarisasi ini mungkin nggak cuma terjadi di Indonesia. Cuma kenapa ini yang begitu kencang tuh? Maksudnya salah satu mungkin negara Indonesia di mana mungkin apa jangan-jangan karena tingkat pendidikannya kah, atau mungkin pilihan politik di Indonesia, bukan pilihan politik ya bahasanya, edukasi politik. Ya pokoknya intinya pencerahan politiknya tuh minim, makanya banyak orang yang sekalinya fanatis ke kanan, ke kiri, ke si A, ke si A, ke si B, atau seperti apa? Karena yang digunakan ini diasosiasikan dengan agama. Setiap sesuatu itu diharuskan berlawanan dengan Jokowi, itu selalu diasosiasikan dengan Islam yang taat. Dan Jokowi ini harus diasosiasikan dengan sesuatu yang berlawanan. Apakah Kristen, Buddha, Hindu? Bukan. Nggak percaya Tuhan. Dibilang Jokowi ini PKI, komunis.
Nah saat terus kemudian Pak Prabowo ini masuk, yang jelas Pak Prabowo bukan komunis ya. Mereka mencari cara yang lain. Tapi yang membuat ini semakin parah adalah saat simbol agama, kedekatan manusia dengan agama, identitas agama, Islam tentu saja yang paling mayoritas ini digunakan. Sedangkan di negara-negara lain mungkin sekularitas mereka, sekularisme ini diadopsi sehingga agama dan politik ini dipisahkan. Walaupun mungkin bahkan dalam negara semaju Amerika, ini ya agama seperti Kristen tentu saja yang besar di sana, itu pun juga sering digunakan. Tapi akhirnya yang memenangi ternyata adalah proksi-proksi Yahudi yang ada di dalam pemerintahan dan juga oligarki ini tadi. Sehingga ini sesuatu yang ya kalau kita katakan hanya di Indonesia ya tidak. Tapi saat agama bercampur dengan minimnya pendidikan, ini membuat orang tidak bisa berpikir jernih. Sehingga apapun yang terjadi ini tadi, mereka akan langsung masuk ke emosi yang mereka rasakan. Tapi maksudnya dengan bergabungnya Pak Prabowo dan Jokowi sekarang, apakah ini juga bisa mengurangi sebenarnya polarisasi politik yang terjadi di Indonesia, apalagi politik identitas seperti politik agama itu? Tentu saja, karena dengan The Lovers ini menunjukkan bahwa sebenarnya pendukung Pak Prabowo sejati yang tidak mendukung karena benci pada Jokowi ini akhirnya masuk sekarang ke sini. Juga orang-orang yang tadinya itu mungkin swing voters itu akhirnya masuk ke sini. Tapi yang bermasalah saat ini adalah orang-orang yang tidak suka kepada Pak Jokowi. Tapi ini adalah, terbagi dua, mereka ini orang yang memang aktif di sosial media, atau jika tidak, mereka ini adalah anak-anak muda yang memang mereka ini pikirannya itu harus selalu rebel. Pikirannya harus selalu menentang. Ya saat mereka tua seharusnya mereka nggak begitu ya. Tapi saat mereka muda, itu kan rambut pengen digondrongin. Kerjanya nggak mau kayak orang tuanya. Rebel ini tadi yang mereka ini against establishment. Nah ini yang saya curiga itu paling mudah untuk dicipta kondisikan, dimodali untuk melakukan makar. Ini yang harus diwaspadai. Tapi kan maksudnya kalau kita bilang juga Pak Prabowo buktinya sebagai presiden terpilih banyak juga yang mendukung. Apakah kemungkinan makar itu benar ada atau mungkin memang ini hanya kaum-kaum kalah yang sekedar berisik di media Iya, sosial kaum aja? kalah itu, tapi kaum kalah ini kan bertahan terus karena kekalahan mereka ini kan sudah, saya kenal banyak sekali teman-teman saya di Facebook, nggak pernah menang mereka. Mereka mendukung selalu yang kalah. Nah, mereka ini dipergunakan oleh orang-orang asing yang masuk lewat oknum-oknum LSM ini tadi. Mereka berusaha untuk memunculkan sebuah kebencian kepada pemerintah. Padahal kalau saya boleh katakan, ini saya mencoba untuk catat ya, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo sejauh ini dan kira-kira mengapa kok kita harus mengapresiasi. Yang pertama adalah MBG ini yang dijanjikan. Dan di luar semua polemik dan juga program masih 1 tahun tentu saja butuh banyak sekali perbaikan di sini. Tapi MBG ini dijalankan. Nggak lalu terus kemudian hanya omon-omon saat kampanye, terus kemudian nggak dieksekusi. Lalu ada perumahan subsidi, ini pun dijalankan. Ada perumahan itu tadi. Lalu kita tahu bahwa ketahanan pangan, walaupun tentara ya namanya tentara, nanam tanaman yang salah musim itu sesuatu yang wajar, tapi ini dijalankan. Lalu ada sekolah gratis, sekolah rakyat, itu juga dijalankan. Perbaikan pendidikan juga dijalankan. Perbaikan sistem kementerian, itu dijalankan. Apalagi korupsi dan juga banyaknya perwira-perwira tinggi TNI yang menjadi backing penambangan liar yang sudah banyak ini dipotong lehernya oleh Pak Prabowo. Mereka tidak bisa lagi membackingi penambangan-penambangan liar itu tadi. Nah, hal seperti ini tetap ditutupi dengan banyak narasi. Join BOP yang mana Pak Prabowo belum membayar sama sekali. Lalu terus kemudian Pak Prabowo yang dianggap di sini itu bukan macan Asia tapi macan lansia seperti itu. Dan hal lain yang saya pikir nggak pantas untuk dialamatkan untuk seorang sepatriotik Pak Prabowo. Kalaupun ini adalah sebuah kritik, maka sertakan harusnya seperti apa. Tapi yang saya lihat di sini hanyalah kemarahan. Ingin mengganti Pak Prabowo, ingin mengganti Gibran, dan kemarahan-kemarahan yang ingin untuk mengganti establishment yang ada. Tapi apakah maksudnya pada akhirnya makar ini bisa terjadi dengan, ya kalau kita bilang sebenarnya orang-orang yang kalah dan berisik ini kan minoritas. Iya ya, kalau ternyata ada bantuan atau gelontoran dana dari asing atau oligarki yang mereka ini nggak suka dan ingin agar pemerintahnya diganti. Dan ingat, oligarki nggak hanya oligarki. Ada oligarki yang dulu pernah jadi wakil presiden. Nah, itu kan juga mungkin saja memiliki agenda yang berbeda gitu loh. Yang kita juga harus tahu dan mencoba untuk jernih melihat narasi yang ada di sosial media sekarang ini apa. Karena kebenciannya ini sudah di luar nalar. Sudah benar-benar ini sesuatu yang akan sangat berbahaya untuk bangsa dan negara kita. Tapi kalau maksudnya bahasanya adalah di satu sisi ya,
kan Mas Denny juga sepakat sebenarnya di saat 98 waktu itu juga pasti ada asing yang menggerakkan gitu. Tapi apakah tragedi itu tuh ada kemungkinan untuk terjadi lagi? Oke, the Five of Cups. Kalau terjadi seperti 98, saya pikir tidak. Karena saat itu Amerika itu sudah memberikan sebuah restu bahwa Pak Harto harus diganti. Nah, tapi kalau kali ini bestie bro, Pak Prabowo dan Donald Trump ini masih berkawan, sehingga tidak ada kekuatan asing secara legitimasi kenegaraan yang masuk dan ingin mengganti, itu tidak ada. Maka itu tidak akan terjadi. Maka kalau ada Profesor Ferry Latuhi, Profesor Ferry dan sebagainya memberikan ketakutan nanti kayak 98, mungkin kondisi ekonomi iya, tapi kerusuhan yang berakibat makar penggulingan saya pikir tidak. Indonesia selama iklimnya seperti ini, masyarakatnya akan tenang. Dan pada dasarnya seperti yang dikatakan Pak Prabowo badai akar rumput, 75 hingga 80% ini masih mendukung, itu benar adanya. Yang berisik itu celakanya adalah mereka yang punya handphone. Dan mereka ini aktif di sana. Inilah yang sebenarnya jadi permasalahan. Cuman kalau dari menurut Mas Denny sendiri berarti Pak Prabowo akan apa ya bahasanya? Kalau kita bilang sebenarnya kan yang sering bikin nggak kondusif ini orang-orang yang kalah ini dan terus berisik di sosial media gitu. Ya at the end of the day Pak Prabowo akan melakukan apa nih dengan kaum-kaum yang berisik dan pemprotes ini loh gitu maksudnya. Saya pikir mereka ini mau diperlakukan apa juga akan tetap seperti itu. Sebelum mereka ini memang difasilitasi sehingga ya apa yang mereka anggap mereka pilih ini akan diangkat dan diberikan kesempatan untuk menjalankan dan pasti akan sama-sama aja, bahkan mungkin akan lebih buruk. Ya satu-satunya cara adalah dengan tadi mengangkat Anies Baswedan menjadi wakilnya di 2029. Dan saya di sini bukanlah sebagai seseorang yang simpatisan kepada Mas Anies dan sebagainya. Saya mengagumi sosok beliau. Saya mendukung beliau untuk menjadi salah satu bapak negeri kita. Tapi cara yang dilakukannya ini masih keliru dan nggak keluar di saat yang tepat. Nah, tapi jika ternyata obrolan itu ada dan ini akan bisa menjadi sebuah kenyataan, maka rekonsiliasi jilid 2 ini akan terjadi. Dan kaum kalah akan lebih stres lagi. Coba kalau ternyata Anies Baswedan akhirnya jadi wakil dari Prabowo Subianto, kalian mau dukung siapa? KDM, Kades ho-ho. Oke? Tulis komentar di bawah sini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.